Selamat siang, salam sehat. Hari ini Hype TV bersama IPLK Indonesia akan menghadirkan suatu diskusi yang menurut saya akan membawa manfaat bagi kita. Jadi hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan kemandirian dan ketahanan Alkes Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Indonesia Emas 2045 telah menargetkan sektor kesehatan sebagai salah satu sektor penting, sektor yang diprioritaskan untuk mencapai tujuan kita di tahun 2045. Karenanya tahun ini tahun politik, di mana ada 1 bulan dari sekarang kita akan memilih siapa pemimpin baru yang akan menjadi leader, memimpin kita mencapai Indonesia Emas 2045. Telah hadir bersama kita pada siang hari ini narasumber kami yang terhormat Prof. Fasli Jalal, spesialis gizi klinik PhD. Beliau adalah anggota Dewan Pakar Tim Nasional Amin untuk paslon pertama, yaitu Bapak Anies Baswedan Muhaimin. Selamat siang, Prof. Selamat siang, Mbak Leni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Prof. Terima kasih banyak telah boleh hadir pada bincang-bincang dan diskusi kita pada siang hari ini. Hadir, ya. Terima kasih banyak, Prof. Selanjutnya kita juga sudah menghadirkan di sini ada Dr. Randi Teguh MM. Beliau adalah Ketua Umum HIPLK Indonesia. Jadi seperti yang kita ketahui bersama, HIPLK ini adalah satu asosiasi, tetapi mungkin supaya kita ingin mengetahui seperti apa pergerakan dari HIPLK, kami minta mungkin Pak Dr. Randy menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan HIPLK. Baik, terima kasih Kak Leni. Salam sehat, selamat siang semuanya. Terima kasih Prof. Terima kasih juga, ya. Randy. Ya, HIPLK adalah Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia. Jadi memang konsepnya HIPLK ini adalah suatu perkumpulan di mana kalau kita mengambil konsep pendekatan triple helix atau pentahelix bisa mencakup semua unsur dari helix-helix tersebut. Jadi anggotanya mulai dari peneliti, sains teknopark, bahkan industri komponen bahan baku, industri barang jadi, lab-lab uji, bahkan sampai ke lembaga pembiayaan juga termasuk, dan yang di hilirnya distribusi, layanan purna jual dan sebagainya. Jadi memang ini pembentukan ekosistem, karena dari pandemi COVID-19 kita diajari bahwa Indonesia dalam hal kemandirian ketahanan perlu memperkuat ekosistem industri, khususnya dalam hal ini alat kesehatan. Kira-kira gitu HIPLK kali ini. Ya. Baik, terima kasih banyak Dr. Randy. Jadi kita lihat di sini bahwa HIPLK sangat ingin berkontribusi bagaimana supaya sistem kesehatan Indonesia bisa mendukung tercapainya Indonesia Emas 2045. Kita kembali kepada Prof. Jadi Prof, kalau saya boleh membacakan sedikit dari resume Prof, ya, luar biasa ya, paslon 1 ini sudah menetapkan Prof sebagai Dewan Pakar Tim Nasional Amin gitu ya. Jadi ada tanda kehormatan bintang pelopor dari pemerintah Indonesia kepada Prof. Kemudian ada juga tanda kehormatan bintang Mahaputra Utama dari pemerintah Indonesia. Dan yang luar biasa, ada juga penerima pertama Henry Kaufman Prize dari The Institute of International Education US. Jadi ada banyak sebenarnya yang Prof sudah lakukan untuk sektor kesehatan. Demikian ya Prof. Sehingga kami dari Hype TV sendiri ingin mengetahui sebenarnya Prof. Kita tahu masyarakat Indonesia saat ini menunggu. Masyarakat Indonesia saat ini mengamati apa yang akan dibawa oleh masing-masing tim paslon ini untuk sektor kesehatan. Salah satunya adalah sektor kesehatan. Seperti itu Prof. Nah, jadi kita ketahui bahwa di tahun lalu pemerintah kita berjuang untuk mengeluarkan satu regulasi terbaru untuk sektor kesehatan, undang-undang kesehatan yang kita kenal sebagai Omnibus Health Law. Dan di situ ada banyak perubahan-perubahan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, jadi kami ingin mengetahui Prof, dari sisi Prof sendiri, kira-kira bagaimana kehadiran negara atau apa sebenarnya yang sudah coba dirancang oleh paslon pertama ini untuk bisa mengimplementasikan amanat yang ada di dalam undang-undang kesehatan kita tersebut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Prof. Iya. Jadi dalam visi dan misi dari Amin, paslon 1 itu jelas sekali yang mau dicapai itu adalah keadilan. Jadi keadilan bagi semua kelompok masyarakat, dan juga dalam hal ini adalah bagaimana agar dalam bidang kesehatan keadilan itu ditunjukkan dengan akses untuk pelayanan kesehatan yang bermutu yang bisa diperoleh oleh siapa saja. Apakah dia miskin, apakah dia kaya, apakah dia desa, apakah dia di kota,
apakah dia punya penyakit khusus atau berupaya untuk meningkatkan kesegaran jasmaninya, semuanya dijaga menjadi hak dari mereka. Jadi karena itu upaya kita adalah bagaimana kesehatan adalah pusat dari pembangunan. Jadi kesehatan menjadi wawasan dari pembangunan. Orang PU harus melihat gimana PU dengan air bersih sanitasinya mendukung kesehatan. Pendidikan, bagaimana pembiasaan pola hidup bersih dan sehat dilakukan di sekolah-sekolah. Dan begitu juga di desa dan seterusnya. Jadi kesehatan menjadi tema dan wawasan dari sektor-sektor yang lain. Itu pertama. Yang kedua, bahwa kita ingin melahirkan manusia yang sehat pertama. Jadi pilar pertama dari SDM ini, manusianya sehat. Karena sehat dia bisa cerdas. Karena sehat dan cerdas dia bisa produktif, tapi diiringi dengan akhlak yang baik dan budaya. Dia harus menjadi manusia yang berbudaya. Nah karena itulah di dalam upaya kita menjabarkan tujuan tadi, maka pertama pendekatan kita adalah agar pelayanan preventif dan promotif itu diutamakan. Mulai dari posyandu sampai di desa, sampai di kecamatan dengan puskesmasnya, sampai kepada rujukan rumah sakit canggih di ibu kota maupun di kota-kota besar ya, rumah sakit tipe A. Jadi jaringan itu tetap, tapi intinya adalah preventif dan promotif. Karena itu pemerintah akan berupaya kalau dipercaya menjamin agar tenaga dan peralatan dan obat itu tersedia di semua tempat-tempat yang memerlukan. Apa yang diperlukan di posyandu, apa yang diperlukan oleh bidan desa, apa yang diperlukan oleh pustu, apa yang diperlukan oleh puskesmas, sampai rumah sakit tipe D, tipe C, sampai tipe A. Karena itu pemerintah sekali membangun lembaga tadi, itu standar-standar kelengkapan termasuk alat kesehatan itu menjadi keharusan. Jadi dengan demikian pemerintah akan berupaya menghitung berapa sebetulnya kebutuhan lembaga-lembaga itu di Indonesia, bagaimana cara memenuhi kebutuhan SDM-nya, sarananya, dan prasarana termasuk juga alat-alat kesehatan. Dan kemudian tentu dari mana kita harus mendapatkan, dan kita ingin mendapatkan itu makin banyak, makin diproduksi dalam negeri. Karena itu menggambarkan kemandirian kita dan juga keberlangsungan. Kita tidak ingin mendadak diproduksi kemudian hilang, begitu ada masalah lagi baru diproduksi lagi dan repotnya berulang-ulang. Kita tidak mau seperti keledai yang jatuh di lubang yang sama. Jadi kita cukuplah COVID untuk membuktikan betapa perlunya membangun kemandirian, terutama juga di dalam bidang alat-alat kesehatan ini. Ya, siap Prof. Rasanya ini sesuatu hal yang sangat menarik ya. Jadi Prof mengangkat pertama adalah konsep keadilan. Ya. Keadilan itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Bagaimana supaya keadilan tersebut bisa dicapai? Tentu saja di situ ada sumber daya manusia yang harus dikembangkan dan semua faktor pendukung ekosistem. Betul. Ada alat kesehatan, ada obat di situ, kemudian juga infrastruktur sebagai salah satu hal yang penting untuk bisa menyiapkan sistem kesehatan tadi. Betul gitu, sekali kali ini. Ya, jadi rasanya ini menarik Prof, karena seperti yang tadi disampaikan oleh Dr. Randy bahwa HIPLK ini sendiri fokus memang untuk mengembangkan sistem kesehatan dari hulu ke hilir. Jadi sebenarnya lain dengan apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Tapi mungkin kita ingin mendengar Dr. Randy kira-kira bagaimana pendapat dokter. Betul, sedikit ditambahkan bahwa ekosistem khususnya industri alat kesehatan ya. Kalau dari yang Prof tadi katakan kan mulai dari yang besarnya Prof ya. Betul. Sistem kesehatannya, program-program kesehatannya sampai terakhir tadi memang ada baru mulai masuk ke alat-alat kesehatannya. Betul. Saya dalam hari ini izin mewakili mungkin pandangan, perasaan, suara dari hampir seluruh anggota kami dari pengusaha yang perlu izin kami tanyakan, Prof. Baik, silakan. Karena memang kan Paslon 1 Amin, Pak Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menggelorakan tagline-nya perubahan. Ya. Kalau kita dengar itu semua kan program yang sebenarnya memang semua arahnya ke sana, membentuk sumber daya manusia yang unggul dengan program kesehatannya. Tetapi yang menjadi pertanyaan adalah yang akan menjadi perubahan di sektor kesehatan ini, khususnya alat kesehatan, kebijakannya atau peraturannya atau hal lain, pendekatan dan sebagainya. Kami mohon klarifikasi nih, karena ini yang menjadi pertanyaan menurut kami. Sepanjang saya tahu ya, saya sudah lama kenal Pak Anies ini dan juga Cak Imin ya. Beliau itu selalu melihat masalah kita itu apa. Siap.
Jadi memang evidence based dulu. Yeah. Problem dilihat dari evidence, dari data. Kemudian semua instrumen untuk menjawabnya itu harus dilihat secara netral. Jadi kalau ada program-program yang memang tepat berdasarkan masalah yang didukung oleh data, program itu tentu akan kita pertahankan, kita teruskan. Tapi kalau ada peluang program itu diperkaya, diperdalam, ditingkatkan relevansi atau apapun, itu juga akan dilakukan. Jadi perubahan itu tidak harus berarti bahwa semua baru, tapi kita ingin tidak membuang energi kalau ada hal-hal yang memang sudah tepat berdasarkan masalah. Karena itu ketajaman melihat masalah ini penting. Nah, tema pokok dari Pak Amin itu kan keadilan. Benarkah hal tadi dilihat dari unsur keadilan? Benarkah masalah tadi dilihat dari kepentingan rakyat? Dan benarkah itu didukung oleh bukti-bukti? Nah, kalau itu ada, berarti apapun yang dilakukan itu, baik yang lama maupun yang baru atau yang lama yang diperkaya, itu tetap kita lakukan. Ya, terima kasih banyak Prof. Terima kasih Dr. Randy. Rasanya diskusinya semakin seru dan ada banyak hal ternyata yang selama ini kita paham bahwa Prof sudah juga berdiskusi ataupun masuk ke event-event lainnya di sektor kesehatan. Tetapi mungkin kita harapkan pada hari ini ada hal-hal yang belum tergali di sana bisa kita coba angkat bersama-sama. Saya akan lanjut ke pertanyaan kita yang berikutnya, Prof. Jadi tadi Prof menyampaikan bahwa saya teringat tadi Prof menyampaikan bahwa kita harus banyak belajar sebagai bangsa, jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama kalau kita mendengar mengenai COVID-19. Ini kan merupakan salah satu historical dalam sektor kesehatan yang perlu kita ambil banyak pelajaran di dalamnya. Kemudian ada juga data. Data harus kita gunakan sebagai evidence based dalam mengambil keputusan di dalam sektor kesehatan. Jadi kita lihat di sini Prof dari COVID-19, pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk memperbaiki sektor kesehatan, salah satunya adalah meningkatkan produksi dalam negeri. Jadi kami ingin mengetahui Prof, bagaimana Prof dan sebagai salah satu dewan pakar tim dan juga keseluruhan tim nasional paslon pertama Anies Baswedan dan Muhaimin berpikir untuk mendukung ataupun meneruskan program-program yang sudah ada atau memperbaiki program-program yang sudah ada. Baik, jadi artinya bagaimana meningkatkan ketahanan kita di dalam dan kemandirian kita dalam memenuhi kebutuhan peralatan kesehatan itu kan tujuan mulia ya, dan itu itulah tujuan besar yang dikatakan oleh Pak Anies tadi. Masalahnya apa? Masalahnya betapa memalukannya kita dan betapa borosnya kita kalau kita selalu bergantung kepada barang-barang impor. Nah, untuk itu apa yang paling bisa kita lakukan? Pertama tentu kita petakan dulu masalahnya apa. Nah, kalau kita belajar dari COVID, kan nampak bahwa hal-hal yang berhubungan dengan berbagai pemeriksaan untuk virus dan mungkin juga bakteri dan lain, kita ternyata belum canggih dalam membuat sendiri barang-barang tersebut. Pada waktu kasus pandemi ini terjadi, pasar dunia bergejolak, produksi menjadi sangat terbatas ya, distribusi, akhirnya kita kan kelabakan, harga menjadi sangat mahal. Jadi, tapi ini blessing in disguise, muncullah ide-ide dari pengusaha lokal. Karena pasar ada dan dibutuhkan dan pemerintah juga sangat mendukung ini, maka terjadilah peningkatan komponen dalam negeri itu menurut saya luar biasa, dari di bawah 5% menjadi lebih dari 30%. Nah, ini kita harus pelajari dan best practice ini harus kita teruskan. Malah kita perbesar nanti. Bisa enggak bukan hanya kasus-kasus yang sekaitan dengan COVID aja. Bagaimana dengan penyakit-penyakit yang sudah banyak, kanker misalnya, atau penyakit diabetes yang memang orang Indonesia tuh pasti akan didera oleh itu dan banyak. Nah, bisakah kita petakan dari hulu ke hilir apa alat-alat kesehatan yang diperlukan untuk mendukung agar diagnosanya menjadi tepat, cepat, kemudian lebih akurat, kemudian juga harganya bisa lebih terjangkau. Dan kalau ini memang sudah diketahui apa yang bisa dilakukan, maka mulai dari riset. Jadi Amin akan menaikkan anggaran riset, terutama mengajak anggaran riset di perguruan tinggi dan para pakar perguruan tinggi untuk turun gunung benar, bekerja sama dengan para pengusaha, agar apa yang dibutuhkan pengusaha tidak perlu semua dibiayai oleh pengusaha, karena terlalu mahal. Uji klinik aja lah, itu kan sangat mahal kalau dibiarkan. Tapi kalau diorkestrasi menjadi sebuah kebutuhan nasional, saya kira pemerintah bisa menugaskan semua rumah sakit pemerintah untuk mengumpulkan sampel,
kemudian memerintahkan semua perguruan tinggi. Jadi kalau ini kita lakukan, mudah-mudahan dari hulu ke hilir itu bisa kita petakan nanti, sehingga kita bisa mentargetkan berapa kemampuan kita memproduksi alat-alat ini dalam negeri secara bertahap. Tentu karena kita menjadi bagian dari industri global ya, tentu kita tetap ramah dengan berbagai industri-industri global yang selama ini sudah bekerjasama dengan kita. Mana tahu nanti dengan kemitraan dengan mereka, teknologi transfer berjalan, mereka juga mempercanggih produknya, tapi yang lain sudah bisa kita produksi, dan mereka karena kemampuan R&D-nya bisa lebih tinggi, mudah-mudahan juga mereka bisa dengan alat-alat yang lebih canggih lagi. Jadi kalau ini kita lakukan, jadi tidak ada yang dirugikan, semua win-win lah. Kita pengusaha kita makin percaya diri, bisa didukung sejak dari R&D, permodalan, regulasi, kemudian bagaimana sertifikasi, validasi, kemudian juga bagaimana e-katalog, kemudian bagaimana juga afirmasi bahwa kalau memang sudah memenuhi standar ya dibeli, jangan dibiarkan bertarung gitu aja. Jadi harus diafirmasi, dan itu pesan pemerintah, bisa diputuskan bahwa rumah sakit harus memprioritaskan apa, seperti misalnya sekarang dengan prioritas TKDN. Itu kan sudah ada tanda-tandanya. Kita tidak berlawan dengan WTO segala macam, seperti juga dilakukan oleh negara-negara lain. Kadang-kadang kemudian di awal-awal mereka lebih kejam melakukannya untuk membela industri dalam negerinya. Kenapa sekarang kita dilarang-larang misalnya kan, kalau ada kemungkinan larangan itu. Tapi saya kira tujuan bersama tadi akan tetap kita jaga, bagaimana kemandirian dan marwah kita, bahwa kita bisa, kita pasar yang besar, kita punya masalah-masalah yang jelas, kemudian langkah baik kalau kita makin percaya diri, bertumpu kepada kemampuan dalam negeri, walaupun kita tetap menghargai kerjasama dengan internasional. Menarik sekali, Prof. Jadi ini hal yang sebenarnya kita tunggu-tunggu, Prof, yang ingin kita dengarkan begitu ya dari para paslon dalam hal ini, yang Prof sampaikan tadi, bahwa kemandirian itu memang kunci utama. Sudah tidak bisa lagi kita mengagendakan hal lain di dalam sektor kesehatan selain dari kemandirian kesehatan. Prof juga menyampaikan bagaimana upaya kemandirian itu kita buat dengan pemetaan terkait dengan kebutuhan, pemetaan terkait dengan situasi kesehatan di Indonesia seperti apa dan jalan keluarnya seperti apa. Rasanya Dr. Randy, HIPLKI mempunyai agenda yang cukup banyak yang sangat sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Iya. Mungkin Bapak ada masukan, ataupun kalau masih ingin curhat silahkan Bapak. Siap. Ya. Karena memang Pak. kadang-kadang teorinya dengan kenyataan Betul. kan tidak gampang. Iya. Itu, ya. IPLKI kan udah punya pengalaman. Nah mungkin ini kesempatan juga kita mendengar ya. Ini yang kita maksudkan, Prof. Kenyataan di lapangan gitu ya. Betul, jadi memang tujuan kami IPLKI dengan melalui Hype TV ini mengadakan diskusi seperti ini, dialog seperti ini dengan semua paslon. Tentunya nanti kami harapkan siapapun pemenangnya akan punya pemahaman lebih barangkali mengenai ekosistem alat kesehatan. Jadi diskusi ini tentu artinya dua arah, Prof. Anggota kami, pengusaha mendapatkan masukan pandangan dari paslon apabila mereka nanti terpilih, tapi juga harapannya siapapun pemenangnya akan punya materi bahan kira-kira dari real world-nya, dari situasi praktisnya seperti apa yang menjadi mungkin pada saat sudah betul jadi pemerintahnya sudah punya bayangan kira-kira apa untuk industri kesehatan. Baik, jadi lagi-lagi khususnya untuk paslon 1, Prof. Izin, karena memang tagline-nya perubahan. Kami paham bahwa akan meneruskan yang baik dan sebagainya. Kan tetapi selalu ada keraguan yang selalu secara umum dikatakan pemerintahan baru maka akan ada kebijakan baru, peraturan baru. Nah, saat ini kan program pemerintah yang sekarang sudah arahnya jelas untuk mendukung kemandirian. Sudah ada beberapa impres bahkan ya, bukan hanya sekedar undang-undang. Nah, apakah nanti kalau paslon 1 terpilih menjadi pemerintahan akan ada perubahan impres juga? Atau perubahannya bukan hanya, yang kami khawatirkan perubahan yang tidak hanya perbaikan seperti yang tetapi memang jangan-jangan arahnya berlawanan. Ini yang selalu dikhawatirkan. Barangkali mohon dielaborasi. Nah, terkait dengan program kami yang cukup banyak, memang kami pikir yang tadi disampaikan Prof sudah sangat jelas arahnya mengenai menaikkan dana riset R&D dan sebagainya, itu satu yang inline. Kan tetapi nanti yang kami butuhkan adalah
kenyataan saat ini dengan adanya BRIN, ada Kemenristek-Dikti dengan Kedaereka, dana dari LPDP, beberapa perguruan tinggi juga punya dana. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mengelola, mengkolaborasikan semua sumber daya yang ada seperti ini, Prof. Karena supaya memberikan hasil yang jelas, yang efektif dan efisien dan nyata ya. Karena memang selama kami berkecimpung di dunia ini barangkali sudah 10-15 tahun ya, memang kebanyakan hasil penelitian kan hanya katanya berakhirnya hanya di perpustakaan, tidak betul sampai ke market. Nah ini kira-kira apa nih? Jadi cukup panjang tadi tuh barangkali pertanyaan saya kira-kira gitu, Prof. Iya, jadi tagline perubahan itu kan karena tadi sebetulnya makro besarnya ada hal yang dirubah karena keadilan dan kesejahteraan bersama itu belum dicapai. Padahal kan itu tujuan kemerdekaan. Nah, jadi tema besarnya ke sana. Tapi dalam konteks pilar-pilar, sektor-sektor, kemudian juga program-program, itu kan harus kita lihat masalah di sana tuh apa. Nah, baru kita bergerak berdasarkan masalah. Jadi karena itu rasanya tidak akan mungkin Amin membuat program, apalagi program baru, tanpa melihat kejelasan masalahnya. Karena itu tagline benar. Jangan membuat kebijakan sebelum kita tahu apa masalahnya. Dan yang paling penting, pada waktu kita mendiskusikan masalah, kita harus meminta pendapat semua pihak. Stakeholder. Baik dari pengusaha apalagi yang berkepentingan, dari kalangan akademisi, dari politisi, dari grassroots ya, dari orang-orang yang terlibat termasuk pengamat-pengamat yang kritis terhadap isu itu. Dan biar lama, itu salah satu karakteristik dari Pak Anies yang saya tahu, biar lama, tapi sekali itu didapat konsensusnya lebih mudah dilakukan daripada cepat-cepat ini tapi dalam perjalanan bertele-tele. Tidak doable ya. Ya, jadi untuk itu insya Allah lah bahwa ini berdasarkan evidence, berdasarkan apa yang jadi masalah di sana dan mencari solusinya tidak hanya di belakang meja, tidak hanya oleh sekelompok kecil orang, tapi itu adalah kebijakan bersama yang dilakukan. Dan kemudian kalau kita lihat yang kedua tadi kolaborasi. Jadi kan ini memang memerlukan orkestrasi ya. Sebetulnya di Indonesia ini apa yang kurang? Ada presiden, ada wakil presiden, ada menteri koordinator. Ya sebenarnya sudah terlalu banyak sebetulnya cara kita mengkoordinasikan ya. Tapi memang koordinasi itu mudah dikatakan tidak gampang. Tapi kalau memang kita nanti bersama HIPLK juga duduk, misalnya untuk membuat mana lini-lini yang memang harus jadi prioritas. Dan ini kan kita duduk dari orang yang melayani, misalnya dari jajaran kesehatan, rumah sakit segala macam, sebagai user dia kan tahu nanti ini. Dari pengusaha melihat pasar dunia, melihat keseruan teknologi dan kemampuan kita kan ada. Jadi kalau memang kita bisa menyusun beberapa lini-lini yang harus kita jelaskan, ini kita duduk. Apa yang diperlukan untuk membuat dari hulu ke hilir itu membuat tujuan besar kita meningkatkan kemampuan dalam negeri yang pada akhirnya kemandirian itu bisa dicapai dalam berapa lama? Mungkin tidak selesai dalam 5 tahun, mungkin tidak selesai dalam 10 tahun. Tapi kalau roadmap-nya disepakati dan semua mengawal, kalau tidak masuk ke dalam roadmap itu berarti salah. Dan ini siap anggaran tahunan bisa didiskusikan, setiap pergantian rezim bisa didiskusikan. Nah, jadi mudah-mudahan nanti ini tidak lagi menjadi gaya ganti rezim, ganti kebijakan, tapi kebijakan apa adalah untuk menjamin bahwa tujuan besar tadi memang dilangkahi selangkah demi selangkah dengan jelas dan koridornya jelas. Kalau ada sistem penganggaran atau ada kebijakan yang tidak sesuai dengan ini, ya berarti itu dikeroyok bersama lah. Nah, orkestratornya saya kira ya saya membayangkan tentu presiden sendiri ya sebagai pelaku utamanya. Tapi nanti di bawah kan ada beberapa Menko ya, yang mungkin ada Menko Ekonomi, kalau sekarang kan ada Menko Invest. Tapi artinya ada peluang lah untuk membuat ada orkestrasi daripada komponen-komponen, mulai dari tadi perguruan tinggi, kemudian Kemendikbudristek ya dengan segala dukungan sebagai dia kementerian, kemudian ada BRIN ya dengan segala kekuatannya, ada lagi dari Menteri Investasi, ada lagi dari Perdagangan, Perindustrian, Bappenas Keuangan.
Tapi Dan itu memang kesehatan sendiri, Prof. kesehatan jelas karena dia yang terutama kan, motornya. dia ada motornya, dia yang mendesakkan nanti kan. Ya mudah-mudahan mereka mendesakkan, ya kan, jangan sampai ya membeli barang aja gitu dari luar ya. Ya oke. Itu kira-kira. Baik Prof, jadi yang bisa saya simpulkan di sini bahwa memang tadi yang Prof sampaikan adalah kebijakan sektor kesehatan secara umum. Tetapi mengacu kepada pertanyaan yang tadi saya sampaikan, bagaimana pemerintah ke depannya akan melihat regulasi ataupun strategi yang sudah dibuat untuk percepatan penggunaan produk dalam negeri ataupun industri dalam negeri ini tetap dilakukan satu harmonisasi, mendengarkan banyak pihak yang terlibat di dalamnya, bagaimana supaya kita tetap menjalankan apa yang sudah baik untuk negara menuju ke ketahanan dan kemandirian alat kesehatan tadi, Prof. Dan saya kira beberapa kebijakan Pak Anies di waktu jadi gubernur, terutama waktu COVID ini sangat ramah benar untuk mendukung produksi dalam negeri. Baik. Baik, jadi rasanya ada komen ini rasanya. Saya mau Randy menggali lebih lanjut nih karena saya mendengarkan beberapa event Pak Anies Baswedan, apalagi semalam di Kadin ada sesi dialog bersama Kadin. Memang salah satunya yang dikatakan Pak Amin adalah sangat baik sebenarnya, bahwa katakan kepada kami, sampaikan pada kami peraturan apa yang harus kami lakukan untuk mendukung dan sebagainya. Akan tetapi pertanyaannya adalah apakah jangan-jangan tim Amin ini, Pak Anies Baswedan, belum punya bayangan, gambaran masalah apa dengan industri alat kesehatan yang apabila beliau terpilih yang segera akan dilakukan. Ini pertanyaan dari beberapa masukan nih, Prof, kira-kira. Ya, nanti tentu beliau akan dibantu oleh para menterinya ya. Yang tentu mudah-mudahan menterinya dah menguasai masalah ini sehingga di 100 hari pertama aja sudah bisa melakukan. Apalagi kalau dia jauh-jauh sebelum terpilih itu sudah punya ide ya. Apalagi mereka makin muda-muda nanti ya. Kalau saya kan sudah oldies ya. Jadi wise-nya beda, Prof. jadi saya merasa apa yang disampaikan oleh Pak Anies itu tuh dari hatinya. Bahwa dia selalu mengatakan tidak ada guna sebuah kebijakan kalau kita tidak mendengar semua pihak. Dan semua kebijakan itu harus dengan tujuan tadi. Benarkah itu untuk kemanfaatan, mendukung keadilan, kesejahteraan, atau dalam hal ini akses untuk pelayanan kesehatan yang bermutu bagi semua. Dan kemudian benarkah itu memihak pada rakyat diuntungkan. Dan kemudian baru berdasarkan evidence kah. Benarkah ini bukan hanya dalam kepala pemimpin aja, tapi berdasarkan data, analisa, hasil-hasil penelitian dan para ahli. Nah, karena itulah kebiasaan-kebiasaan ini saya kira akan diteruskan. Jadi saya tentu tidak bisa menjanjikan ya, tapi melihat kebiasaan beliau, beliau selalu sabar untuk mengundang siapa saja untuk memberikan masukan dan tidak pernah terburu-buru dalam membuat kebijakan. Bukan jumlah yang penting, bukan kecepatan membuatnya. Karena yang paling penting tadi ini dibuat berdasarkan evidence, ada pemihakan pada rakyat dan betul-betul berdasarkan masalah. Hasilnya nyata. Hasilnya itu ya. Ya, baik Prof dan Dr. Randy, rasanya diskusi kita sangat menarik, tapi harusnya kita akan rehat sejenak untuk masuk ke diskusi-diskusi yang akan lebih mendasar terkait dengan program apa saja dari Dewan Pakar. Mendasar sih. Kita akan masuk ke sesi berikutnya, Prof. Kita rehat 1 menit. Baik. Dewan Pakar Tim Nasional Amin, paslon pertama Anies Baswedan Muhaimin, dan kita juga bersama narasumber kita Bapak Prof Fasli Jalal dan juga Dr. Randy Teguh, Ketua Umum HIPLKI Indonesia. Jadi kita sudah lihat bahwa diskusi yang kita sudah lakukan pada sesi pertama sebenarnya sudah mengkerucut kepada hal-hal yang sangat ingin didengar oleh ekosistem alat kesehatan. Seperti itu Prof. Tapi kita masih akan ada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Jadi setelah tadi kita berbicara mengenai kemandirian alat kesehatan, kemudian bagaimana program yang sudah dilakukan oleh pemerintah akan diteruskan. Kita berbicara juga mengenai ada satu komponen lainnya, ada pilar lainnya dari alat kesehatan, industri alat kesehatan yang tidak saja mendukung sektor kesehatan tapi juga mendukung sektor ekonomi. Yang saya maksudkan di sini adalah usaha mikro, kecil dan menengah alat kesehatan. Nah, kira-kira Prof,
tadi kita berbicara mengenai satu ekosistem, kita berbicara mengenai suatu kemandirian. Apakah di dalam Impres 2 2022 kita lihat bahwa pemerintah dalam hal ini Presiden sudah menggariskan beberapa kebijakan untuk memperkuat UMKM ini, UMKM alat kesehatan, baik dalam hal bagaimana berpartisipasi dalam pengadaan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dan juga kemudahan-kemudahan lainnya. Nah, bagaimana Prof sebagai tim pakar Dewan Pakar Tim Nasional Amin melihat potensi dari UMKM alat kesehatan ini untuk pendukung sistem kesehatan? Silakan, Jadi Prof. kita memang harus mendukung ya, bahwa betapapun canggihnya alat-alat kesehatan ini, kadang-kadang orang kan tidak melihat kemungkinan dikeroyok bersama karena alatnya kadang-kadang sangat canggih. Tapi sebetulnya kalau kita jadikan prinsip, sepanjang itu bisa dibangun oleh berbagai perusahaan-perusahaan pendukung dengan sebuah orkestrasi yang cocok, dengan regulasi, dengan standarisasi dan insentif, ini sebetulnya win-win. Jelas kepada pengusaha alat itu akan terbantu, kepada pembukaan lapangan kerja, kepada peningkatan pendapatan masyarakat, dan juga terhadap penguasaan teknologi. Karena setiap mereka masuk menjadi startup, mereka sudah membawa ide-ide dan teknologi sendiri. Nah, sayang kalau mereka tidak kita nurture gitu ya, tidak kita pupuk. Nah, tinggal lagi mengawinkan apa yang diperlukan oleh pengusaha di tahap berikutnya atau di size berikutnya dengan mereka ini. Nah, kalau ini bisa kita lakukan, ini sejalan dengan tujuan Amin, bagaimana keadilan terhadap berusaha, keadilan mendapatkan pendapatan bersama, tidak hanya dipegang oleh 2-3 perusahaan yang segala-galanya dari hulu ke hilir dia, akhirnya yang lain kan nonton. Dan saya kira yang paling penting adalah terjadi peningkatan knowledge based economy. Karena startup sekarang apalagi di alat-alat kesehatan beda kan. Betul. Walaupun dia mulai dengan misalnya tempat tidur atau atribut-atribut pendukung tempat tidur atau infus atau mulai masker segala macam, kan luar biasa kemarin produksi. Dan ternyata canggih-canggih juga mereka kan. Nah, apalagi sekarang makin masif, makin terdistribusi di seluruh Indonesia, tidak lagi hanya tertumpu di Jawa. Dan sekarang tinggal bagaimana kita memetakan mereka dan apa dukungan tambahan yang diperlukan mereka untuk memulai yang baru atau mengembangkan apa yang sudah mereka mulai. Nah, disinilah saya kira kebijakan, sistem pembiayaan, regulasi ya, artinya bagaimana kita misalnya tadi komponen TKDN dan juga menghimbau agar orang-orang setempat, Pemda dan segala macam lebih ramah melihat potensi setempat ketimbang dia hanya berpacu kepada e-katalog saja yang kadang-kadang tentu bisa lebih murah. Tapi kalau dia melihat bahwa ternyata di daerah mereka banyak startup itu yang potensial dan itu terhubung dengan proses produksi lanjutnya, saya kira itu yang paling ideal. Dan insya Allah Amin akan mengupayakan itu agar pertumbuhan ekonomi itu dibangun dari basis yang sangat luas. Betul. Tapi dengan pendapatan yang memadai, tidak hanya menjadi tenaga kerja buruh aja gitu ya, tapi dia jadi pemilik atau bagian lah dari proses produksi itu. Secara konsep rasanya ini luar biasa ya, Prof, dipikirkan begitu ya oleh Paslon Amin terkait bagaimana supaya UMKM ini bisa tetap menjadi bagian dari satu ekosistem kesehatan. Tapi mungkin Dr. Randy sebagai pelaku usaha di sini dan juga membawahi asosiasi yang membawahi banyak UMKM dan juga startup, kira-kira bukan kesulitan, tapi tantangan-tantangan apa yang dimiliki oleh para pengusaha kita ini yang kita harapkan bisa diakomodir nantinya oleh siapapun tim pemenang, tapi dalam hal ini kita berbicara untuk paslon pertama. Seperti Siap. itu Dr. Randy. Terima kasih Kak Leni. Jadi saya mulai dulu dengan fakta, Prof. Mengapa pertanyaan ini sebenarnya sangat relevan untuk industri alat kesehatan. Alat kesehatan bukan farmasi ya. Kalau di alat kesehatan saat ini data di Kementerian Kesehatan itu ada hampir 800 izin produksi. Jadi produsen ada sekitar 800, ada hampir 5.000 izin distribusi. Jadi total kira-kira hampir 6.000 lah pelaku usaha yang produksi dan yang distribusi. Dengan begitu banyaknya pelaku usaha, profilnya pun ternyata 70% itu UKM ataupun IKM. Mikro
tidak ada sepertinya, karena memang seperti Prof katakan alat kesehatan lebih kepada knowledge base, teknologi base ya. Jadi kebanyakan kecil menengah lah. Besar ada tapi ya sekitar 10-20%. Nah, jadi ini menjadi kritikal. Klasik masalah para IKM UKM adalah tentu akses terhadap informasi dan pendanaan, biasanya itu ya. Saya kira secara umum. Nah, yang menjadi pertanyaan kan adalah bagaimana program Paslon 1 atau Pak Anies apabila nanti terpilih untuk membereskan masalah UKM IKM tersebut. Tapi yang kedua, konteksnya yang barangkali harus kami sampaikan yang menjadi ini selalu kegundahan para pelaku usaha khususnya alat kesehatan, karena ini kan terkait sekarang dengan ekonomi. Tidak bisa tidak terlepas dengan konstelasi ekonomi dunia. Pasti ada dorongan-dorongan berbagai pihak kepentingan. Bagaimana Pak Anies Baswedan apabila menjadi presiden yang selalu dikatakan tadi keadilan dan keberpihakannya kepada UKM-IKM tersebut. Konteksnya terhadap pemain besar terutama yang ada di dunia. Jadi analoginya mungkin kita pelaku usaha industri alat kesehatan tuh baru levelnya olahragawan level PON lah, bukan olahraga nasional. Tapi kan harus bersaing dengan yang level olimpiade. Nah, ini kan bagaimana? Nah, barangkali yang menjadi pertanyaan dua hal itu. Satu, masalah klasik yang barangkali ada terobosan, lalu yang kedua, keberpihakan terhadap UKM IKM. Terima kasih, Prof. Jadi kalau yang UKM IKM ini kan sebetulnya tadi pertama tentu kadang-kadang kan ide pun juga perlu ya. Betul. Jadi harus ada nurturing dari ide. Mungkin mereka sudah ingin gitu, tapi untuk mendudukan menjadi ide yang jelas itu perlu. Nah, ini kan tugas pemerintah bersama perguruan tinggi sebetulnya. Bagaimana mereka membayangkan peluang-peluang yang ada, sehingga mereka sejak mahasiswa atau di politeknik dia sudah punya bayangan, saya mau masuk nih di sektor ini, saya mau buat startup. Itu pertama, informasi tadi. Yang kedua adalah capacity building. Bagaimana mereka pada waktu berminat itu yang mereka butuhkan apa? Apakah di teknologinya, apakah di pemasarannya, ya kan? Ataukah misalnya di sistem yang harus mereka kembangkan? Jadi kita harus punya dukungan terhadap hal tersebut. Yang ketiga tentu permodalan, karena ini biasanya juga menjadi masalah. Tapi permodalan kan saya dengar KUR kan juga cukup besar ya, dan tidak pernah habis terserap. Jadi artinya mungkin cara mengakses KUR dan syarat-syarat ini mungkin bisa kita lihat. Dan kalau niat KUR itu sudah 120 triliun tapi termanfaatkan misalnya baru 80 triliun, jadi berarti tanpa uang baru sebetulnya udah ada peluang 40 triliun. Betul. Tinggal lagi mencari mendudukkan. Nah, ini IPLKI mungkin bisa memberikan masukan di mana titik temunya sehingga perbankan aman, aturan main juga diikuti, tapi peluang untuk mengalirkan pada yang butuhkan juga bisa dilakukan. Nah, kalau tadi untuk bersaing di tingkat internasional, saya agak percaya ya kalau melihat orang-orang kita. Saya kebetulan membangun dulu namanya Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional waktu saya Dirjen Dikti. Kita berkeliling ke berbagai dunia, 600 orang tokoh-tokoh kita, itu luar biasa mereka itu. Mereka tuh inventor-inventor yang kemarin juga di Inggris yang ikut di dalam menemukan COVID vaksin ini ya. COVID. Iya. Artinya kalau kita bisa menghubungkan nanti dengan dana yang ada, baik LPDP, baik dana BRIN, baik dana Dikbud ya, maupun juga dana-dana dari perusahaan. Kalau ini bisa kita sinergikan, saya kira untuk hal-hal tertentu kita bisa world class. Cuman tinggal lagi ketajaman kita, tentu nggak mungkin bersaing di MRI, CT scan segala macam. Bertahap mungkin. Tapi kalau memang misalnya karena nanti kecanggihan kita makin banyak di bidang-bidang yang berhubungan dengan COVID ini, kit-kit yang makin canggih ya kan, kemudian alat-alat diagnosa yang makin akurat, kemudian juga berbagai menggunakan kaitan antara kecanggihan teknologi. Kami di sini mencoba menggunakan artificial intelligence. Nah, jadi kalau ini bisa kita lakukan, bisa-bisa aplikasi kita jadi world class. Betul. Atau bahan-bahan tertentu menjadi world class. Jadi mudah-mudahan di samping kita
tetap bermitra dengan perusahaan-perusahaan besar karena ini ada teknologi transfer, barang mereka kita perlukan untuk segmen tertentu, tapi kita harus membangun dan berupaya agak sungguh-sungguh mencari bagaimana SDM-nya, karena itu nanti LPDP akan kita gunakan siapa yang ahli material, kemana dia sekolah terbaik, berapa orang, berapa lama, dan kita bisa buatkan program untuk mendukung industri-industri yang membutuhkan tadi itu. Ya. Dan terakhir saya kira yang tidak kalah penting pada akhirnya tentu niat bersama ya. Sebab kalau ini hanya serpihan-serpihan, Dikbud sibuk sendiri, BRIN sibuk sendiri, kesehatan sebenarnya itu tidak akan terjadi. Jadi memang kolaborasi ini dari masalahnya dulu kita berkolaborasi, kemudian secara tajam benarkah sudah tahu kita dari masalah ini kenapa itu terjadi, dan kemudian baru kita bajak semua pihak apa solusi, pilihan-pilihan solusi, dan menurut kesepakatan terbanyak mana yang perlu diprioritaskan, baru itu kita jadikan regulasi dan baru itu kita jadikan program dan penganggarannya. Itulah kira-kira. Iya, rasanya akan berkaitan dengan pertanyaan kita berikutnya, Prof. Jadi yang berikutnya adalah tadi Prof sebenarnya sudah menyinggung terkait dengan riset dan teknologi. Nah, jadi ini sebenarnya highlight yang kami ingin bawa, Prof, bahwa ini mendukung begitu ya untuk kemandirian alat kesehatan, tetapi kita lihat bahwa dibandingkan dengan negara tetangga, Indonesia masih cukup jauh. Tapi tadi Prof menyampaikan dengan asosiasi yang pernah Prof buat, ternyata kita tidak kalah. Nah, apakah ada langkah-langkah realistis, Prof, yang dalam waktu dekat begitu kita paslon Amin yang menjadi pemenang ini bisa kita implementasikan untuk meningkatkan riset di Indonesia? Saya kira sederhana aja. Mari kita petakan lini-lini alat-alat kesehatan yang mana. Taruhlah keluar 10 misalnya, ya kan, dengan masalahnya, manfaatnya, daya saing dan peluang yang ada dalam negeri. Apalagi kalau basis dalam negerinya kuat, baik SDA maupun sumber daya alam maupun juga kemungkinan sumber daya manusia atau kultur kita seperti jamu dan segala macam. Nah, kalau itu kita sudah duduk, baru kita petakan di R&D-nya apa yang diperlukan dan berapa tahap. Kalau misalnya ini sebuah spektrum yang harus dicapai, tidak bisa sekaligus, berapa tahap. Betul. Dan siapa yang bisa mengeroy itu? Baik kampusnya atau SDM-nya baru dikaitkan dengan kampus, atau kalau memang belum, kita bermitra aja keluar dulu. Di kampus mana ini kalian ini ada, sambil menyekolahkan anak-anak kita di sana sampai postdoc kalau perlu, baru dia kembali. Nah, cara kembalinya memang harus disiapkan. Jangan terlalu sederhana, akhirnya mereka lari lagi ke tempat lain. Jadi cara kembali ini perlu dipersiapkan. Dan saya kira kemampuan kita makin besar untuk melakukan itu. Asal tadi diorkestrasi dengan baik, kemudian fokus, kemudian hilirisasi ini betul-betul tahap demi tahap itu dipetakan. Dan siapa yang terlibat di dalam itu. Kapan itu perbankan masuk, kapan Menteri Keuangan membuat aturan-aturan fiskal ya yang perlu, dan nanti ini dijadikan kebijakan bersama untuk semua lini itu. Tinggal tiap tahun kita lihat jalan apa enggak. Siapa yang enggak jalan apakah di perindustriannya enggak jalan? Nah, kenapa? Jadi ya walaupun ini sudah berulang-ulang kita lakukan sebetulnya. Bukan hal yang baru ya. Saya lama di Bappenas, saya tahu persis. Tapi nothing to lose lah. Ya kita ulang lagi. Dan tentu ekosistem kita makin baik ya. SDM kita makin baik, ekonomi kita makin baik. Rasanya kalau kita mengulang lagi pasti tidak sama dengan 30 tahun yang lalu ya, pasti tidak sama. Betul. Setuju Prof. Sebelum Dr. Andi menanggapi ya. Jadi sebenarnya Prof, kita tadi sudah berbicara mengenai bagaimana pemerintah fokus kepada produksi dalam negeri. Kemudian bagaimana kita R&D akan kita kembangkan begitu ya. Memang saat ini sudah ada, tapi bagaimana perbaikan-perbaikan yang bisa kita lakukan di R&D. Kesemuanya ini sebenarnya Prof, satu tujuan yang kita harapkan itu adalah adanya pertumbuhan dari alat kesehatan memang. Kita berbicara spesifik mengenai alat kesehatan. Dari data yang ada, setelah COVID-19, pertumbuhan alat kesehatan dalam negeri ini naik dari 5% menjadi 30% dengan kolaborasi berbagai pihak. Triple helix tadi ataupun pentahelix. Mulai dari banyak inisiatif yang dilakukan baik dari hilirisasi maupun holinisasi. Tetapi permasalahan kita masih tetap banyak sebenarnya Prof gitu ya. Bukan permasalahan, saya ingin lebih suka menyatakan tantangan gitu ya. Jadi ini ada beberapa tantangan mungkin yang kita harapkan nanti bisa coba menjadi prioritas juga begitu Prof, terkait dengan pemenuhan pengadaan alat kesehatan untuk kalau kita berbicara mengenai UMKM ataupun
industri dalam negeri. Jadi pemenuhan pengadaan alat kesehatan yang volumenya tinggi tetapi waktunya singkat itu masih menjadi tantangan yang besar untuk kita. Kemudian ketentuan-ketentuan pembiayaan di dalam satu pengadaan, misalnya term of payment-nya yang cukup panjang yang membuat sistem perputaran keuangan dalam suatu perusahaan itu terganggu begitu ya. Cash flow dari perusahaan itu terganggu begitu, Prof. Kemudian juga saat ini inisiatif-inisiatif yang dilakukan oleh pemerintah untuk langsung mengadakan pengadaan alat kesehatan pada sumbernya, yang artinya ada pemotongan tahap-tahap distribusi yang selama ini sebenarnya merupakan bagian dari anak bangsa. Nah, untuk hal tersebut kira-kira apakah Prof cukup familiar ataupun saya rasa bukan cukup familiar, pasti sangat familiar ya. Ya, Prof terkait dengan hal tersebut, tapi mungkin Prof ada tanggapan terkait dengan tantangan-tantangan yang dihadapi untuk menuju ke kemandirian alat kesehatan tersebut. Iya, kalau kita lihat pertama sistem pengadaan dan sistem pembayaran harusnya kan secara teori sekali DIPA itu disahkan itu kan uangnya sudah cair sebetulnya. Memang kenyataan kadang-kadang pemasukan negara yang diterima oleh Kementerian Keuangan kan tidak secepat itu. Nah, jadi itu kadang-kadang yang perlu antara pengusaha dengan pimpinan proyek itu jelas, dan di sini faktor Kementerian Keuangan sangat penting. So kalau uangnya belum masuk, pajaknya belum masuk, apa yang mau dibayarkan? Karena kita balance budget kan. Tapi ini kan bisa disikapi nanti dengan anggaran yang ada, kemudian kemampuan Kementerian Keuangan mendrop secara bertahap, kemudian kementerian membagi ke dalam proyek-proyek itu. Nah, ini yang dikomunikasikan lebih awal kepada pengusaha, sehingga term of payment tadi nggak mendadak atau nggak sesuai dengan harapan, tapi dari awal sudah tahu ini berapa lama, ini mungkin perlu 3 bulan karena dia termen yang diterima dari keuangan misalnya. Jadi itu bisa ditingkatkan dengan sistem informasi yang lebih baik. Dan ini tidak merugikan siapa-siapa. Negara juga tidak rugi. Malah nanti kalau uangnya mengalir lebih cepat, disbursement kan lebih baik. Ekonomi kan membaik. Cuman tadi memang kadang-kadang rahasianya tak ada enggak uang itu dan mengalirkan. Sebab kalau ternyata ada sebuah tempat yang perlu uang segar, jadi uang yang rencana dibagikan untuk termen tadi diambil semua dulu, usahanya udah mendadak apa. Tapi saya kira ini bisa ditingkatkan. Terus yang kedua, ya mudah-mudahan kan pembayaran itu kan sudah ada aturannya. Pertama sekian persen ya. Kalau dulu saya enggak salah 20%, 30% kontrak dibayar. Itu udah ada. Begitu dipenuhi termen langsung dibayar lagi. Jadi mudah-mudahan kalau ini disiplin dilakukan, harusnya yang terakhir aja yang agak membani. Saya nggak tahu sekarang apakah kadang-kadang pengusaha nggak mau ngambil dulu, udahlah sekalian di akhir aja katanya. Enggak ya, karena kalau saya kira kan banyak benar uangnya kalau nggak mau ngambil dulu ya kan, apalagi sekarang mudah-mudahan cost of money-nya nggak sebanyak dulu ya. Tapi artinya itu bisa kita lakukan. Nah, jadi mudah-mudahan 2 tahap tadi itu membuat kita berpikir jangan merubah-rubah polisi. Jadi kalau polisi ini sudah jelas meningkatkan TKDN, mendukung kemandirian dengan berbagai insentif fiskal dan non fiskal, ya kan? Apalagi salah satu dari topik dari Amin ini kan bagaimana menjadikan perusahaan-perusahaan nasional menjadi tuan rumah di negara sendiri dan menjadi pesaing-pesaing yang tangguh di pasar global. Itu dibuat itu. Dan kalau kita masukkan dalam versi alat kesehatan, itu ada peluang untuk membuktikan bisakah menjadi tuan rumah negara sendiri, tapi juga menjadi pemain yang tangguh di pasar global. Nah, harapan saya itu aja, mudah-mudahan siapapun pemerintahnya jangan merubah-rubah polisi kalau polisi itu sudah baik. Apalagi dibangun dengan bertahap. Dulu TKDN itu zaman Pak Ginanjar Menteri Muda, zaman Pak Harto kan dasar. Betul. Kan luar biasa tumbuhnya pengusaha-pengusaha kita waktu itu. Karena keberanian waktu itu kan belum ada WTO. Udah, kalau enggak produksi dalam negeri jangan dibeli gitu. Nah sekarang kan caranya nggak bisa sekasar itu lagi. Tapi artinya langkah-langkah untuk itu kan bisa. Apalagi insentif fiskal dan non fiskal ini kan wewenang pemerintah, ya kan? Apapun kebijakan. Ya Amerika pun sudah tidak patuh lagi pada WTO kan. Padahal dia yang mempreaching kita untuk patuh pada WTO. Kenapa kita tidak melihat juga kebutuhan lokal kita menjadi lebih penting ya, daripada hanya menjadi hamba sahaya dari forum internasional itu.
Itulah harapan saya. Siap. Iya, terima kasih banyak Prof. Ya. Rasanya kita belum sampai ke closing statement, tapi apa Ya. yang tadi Prof sampaikan merupakan key message yang bisa kita bawa Ya. pulang. Ya. Tapi Dr. Randy mungkin ada Ya. hal yang tanggapi dan closing statement dari HIPLKI? Kami closing statement ya. Kami pikir penjelasan dari Prof sebagai Dewan Pakar Timnas Amin Paslon 1 sudah sedikit banyak bahkan hampir barangkali menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ada selama ini di benak para anggota kami, pengusaha alat kesehatan industri dan distributor. Bahkan juga sebagian besar peneliti alat kesehatan yang saat ini bergabung di HIPLKI. Harapan kami dari statement kami sebagai HIPLKI izin untuk menyampaikan Prof bahwa titip apabila memang nanti paslon 1 yang menang dan menjadi pemerintah, tolong tetap memberikan perhatian prioritas kepada industri alat kesehatan. Karena kami melihat juga dari sejarah industri alat kesehatan memang dari dulu sepertinya kurang mendapat perhatian prioritas. Tapi begitu pandemi baru mendapatkan perhatian. Nah, kami khawatir dengan pandemi yang sudah mulai turun nanti akan hilang lagi perhatian kepada industri alat kesehatan. Padahal pandemi juga mengajarkan bahwa ketahanan bangsa negara ini salah satu unsur terpentingnya tadi alat kesehatan. Betul. Kita waktu awal Prof paham ya kurang alat tes, masker dan sebagainya. Jadi itu saja kami pikir terima kasih atas waktunya Prof. Sama-sama terima kasih. Memberikan Dan insya Allah nanti kalau Iya. seandainya menang, amin. Amin. Iya. Nanti kan ada 6 bulan di mana masa persiapan. masa membuat rencana pembangunan jangka menengah yang sekarang dokumen teknokratisnya sudah dibuat oleh Bappenas dengan berbagai dukungan lintas sektor dan ahli, tapi visi misi Amin akan masuk. Siap. Nah, waktu itu kami akan mengundang nanti bagaimana HIPLKI bisa memberikan masukan, malah pada waktu mulai ada draft segala macam, silakan nanti, karena itu akan menjadi bagian dari cara kita mengorkestrasi sebuah kebijakan baru, harus mendengar semua pendapat dari yang menjadi ekosistem daripada kebijakan itu. Siap, terima kasih banyak Terima Prof. kasih. Ya. Siap. undangannya. Ya. Rasanya kami harus mengucapkan terima kasih banyak gitu ya Sama-sama. kepada Prof. Fazly Jalal sebagai Dewan Pakar Tim Nasional Paslon pertama gitu ya. Anies Baswedan Muhaimin yang kita singkat sebagai Paslon Amin begitu. Jadi kami harapkan apapun yang tadi Prof sampaikan bisa terlaksana ke depannya, karena kami yakin bahwa semua yang sudah didiskusikan di dalam Paslon Amin pasti untuk perbaikan masa depan Indonesia. Demikian juga kami sampaikan terima kasih kepada Pak Randy sebagai Ketua Umum HIPLKI Indonesia. Mudah-mudahan kolaborasi yang ini sudah diawali ya dengan diskusi pada saat ini bisa tetap berlanjut dan membawa cita-cita kita kepada kemandirian dan ketahanan alat kesehatan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Sekali lagi terima kasih banyak. Amin. Amin. Iya, terima kasih banyak. Salam sehat untuk kita semua. HIPLKI untuk kemandirian dan ketahanan alat kesehatan Indonesia. Hype TV HIPLKI bersama saya Leni Santida. Terima kasih, selamat sore.